Halo, selamat datang kembali di channel ini. Sebuah ruang di mana kisah cinta tidak selalu sederhana, di mana gairah dan kesetiaan bisa bertabrakan. Di antara dinding rumah yang tampak tenang, malam ini aku akan membacakan kisah yang mungkin membuatmu menarik napas dalam. Kisah tentang cinta yang tumbuh bukan di pelaminan, tapi di ruang yang seharusnya suci dari godaan. Sebuah rumah 2 lantai, sebuah keluarga muda yang tampak harmonis, dan seorang ibu mertua yang terlalu cantik untuk dilupakan begitu saja. Ketika waktu mulai merenggangkan hubungan dan kesepian menjelma menjadi hasrat yang tak bisa dibendung. Mungkinkah cinta terlarang itu justru menjadi pelindung dari kehancuran yang lebih besar bersatu? Karena kisah ini tidak hanya akan membuat jantungmu berdebar, tapi juga menyentuh sisi terdalam dari naluri yang diam-diam kita miliki. Selamat menikmati. Jakarta, sebuah kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di balik hiruk-pikuk gedung tinggi dan kemacetan jalanan, ada sepasang suami istri muda yang sedang menata hidup. Dirga dan Novi, 2 tahun sudah mereka menikah, membangun rumah tangga di rumah 2 lantai yang mereka cicil bersama. Dirga bekerja sebagai staf di perusahaan BUMN, bekerja keras, wajahnya tenang, tapi matanya sering menyimpan kelelahan yang tak terucap. Novi, seorang perawat di rumah sakit besar, wajahnya lembut, senyumnya hangat, tapi jam kerjanya sering tak menentu. Shift malam, operasi darurat, dan segala hiruk-pikuk dunia medis membuat waktu kebersamaan. Mereka tak lagi seperti awal pernikahan dulu. Namun ada satu hal yang membuat hidup mereka berubah, sebuah kabar bahagia. Novi hamil anak pertama, seorang bayi laki-laki yang ditunggu dengan penuh cinta dan harapan. Dan ketika usia kehamilannya memasuki 8 bulan, Novi meminta sesuatu yang tak aneh bagi seorang anak perempuan. "Mama tinggal di sini ya. Bantu aku jaga nanti setelah lahiran. Sampai nanti si kecil umur 3 tahun, Dirga kerja, aku juga kerja. Aku butuh mama." Mama Dini, wanita 45 tahun, cantik, terawat, penuh perhatian. Ibu dari Novi, seorang istri pengusaha peternakan di Semarang. Tubuhnya ramping, kulitnya bersih, dan gaya hidup sehat membuatnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Mama Dini terbiasa dipanggil Mama oleh Dirga, dan selama 2 tahun pernikahan mereka, hubungan menantu dan mertua itu sangat akrab dan hangat. Hari kelahiran itu datang, tangisan bayi laki-laki menggema di ruang bersalin. Dirga menangis saat mengazankan anaknya, sementara Novi terbaring lelah tapi bahagia. Keluarga besar datang dari Semarang, termisok adik-adik Novi dan ayah mereka. Keluarga Dirga pun datang dari Lampung. Pesta syukuran digelar sederhana, penuh tawa dan haru. Namun seperti semua tamu, mereka pun akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Tinggallah Mama Dini menetap di rumah 2 lantai itu bersama Dirga, Novi, dan sang bayi. Novi hanya punya sisa cuti seminggu sebelum harus kembali ke rumah sakit. Dan seperti yang sudah diduga, pekerjaan kembali menyita waktunya. Shift sore hingga malam, atau bahkan menginap di rumah sakit. Dirga pulang kerja pukul 5 sore. Ia membuka pintu rumah, dan yang menyambut bukan lagi Novi, tapi suara tangis bayi. Dan Mama Dini yang menyambutnya dengan senyum lelah. Kadang sambil menggendong cucunya, kadang sambil mengaduk sup hangat di dapur. "Dirga, kamu lapar? Aku masak sop ayam. Mau makan dulu?" Dirga mengangguk. Hari itu hujan rintik-rintik, dan aroma masakan rumahan terasa seperti pelukan. Ia meletakkan tas kerjanya, mengganti baju, lalu duduk di meja makan. Mama duduk di seberangnya, hanya mengenakan tank top tipis dan celana pendek rumahan. Dirga mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan, tapi matanya menangkap kulit putih yang tak ditutupi apa-apa selain seutas kain. "Mama, masih cocok banget pakai baju begitu, kayak anak kuliahan," ucapnya sambil tersenyum. Mama tertawa pelan. "Kamu mulai genit. Awas," aku bilangin Novi, tapi tidak ada kemarahan dalam suaranya. Hanya canda, mungkin sedikit getaran kecil di balik ucapannya. Dan sejak malam itu, sesuatu di hati Dirga mulai berubah. Ia mulai lebih sering memperhatikan mama mertuanya. Wajah cantiknya yang jarang sekali pakai riasan, tapi tetap terlihat memesona. Caranya berjalan, caranya menunduk, bahkan caranya menyuapi cucunya. Novi semakin jarang di rumah, kadang hanya sempat tidur,
2-3 jam. Di pagi hari sebelum harus berangkat kerja lagi, dan malam-malam, Dirga diisi oleh mama. Malam itu, seperti biasa, bayi sudah tidur di kamar atas. Dirga dan mama duduk bersebelahan di sofa, nonton acara TV. Lampu ruang tengah hanya menyala setengah. Mama menyandarkan kepala sebentar ke punggung sofa, lalu memijat lehernya sendiri. Tank top yang dikenakannya bergeser sedikit, memperlihatkan lekuk yang nyaris tak tertutup. Dirga menoleh, matanya menahan pandang, tapi napasnya berubah. "Mama, boleh aku bantu pijitin?" tanyanya setengah main-main. Mama melirik pelan, seolah tahu arah pikirannya. Tapi dia mengangguk kecil. "Tapi jangan aneh-aneh ya." Tangannya mulai menyentuh pundak mama. Hangat, lembut, tak seperti pundak perempuan muda. Tapi justru itulah yang membuat Dirga berhipot. Sentuhannya pelan, tapi lama. Ujung jarinya mengusap kulit yang begitu halus. Mama memejamkan mata. Bibirnya bergetar. Lalu, satu gerakan kecil. Dirga menyentuhkan bibirnya ke pundak itu. Mama membuka mata. "Dirga, jangan, aku gak tahan, Ma. Setiap hari lihat Mama, deket banget. Tapi Novi gak pernah ada. Aku kesepian." Mama terdiam, tangannya meremas ujung bantal sofa. "Kamu suami anakku," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Aku jawab Dirga. "Tapi aku juga laki-laki." Dan ketika mata mereka bertemu, tak ada yang perlu dijelaskan. Ciuman itu datang, seperti badai, lembut, tapi deras. Bibir mereka bertemu dalam ketakutan dan keinginan yang sama. Dirga menarik tubuh mama ke pelukannya. Tubuh yang selama ini hanya dia kagumi dari jauh, kini bersandar penuh di dadanya. Mama menangis pelan, di sela ciuman yang tak lagi bisa dihentikan. Malam itu langit Jakarta gelap tanpa bintang, seolah ikut menyembunyikan dosa kecil yang sedang tumbuh. Diam-diam di dalam rumah 2 lantai itu, di balik tirai ruang tengah yang menggantung setengah, 2 tubuh saling bersandar dalam diam. Tidak ada kata, tidak ada janji, hanya tatapan dan napas yang saling terasa. Mama berdiri perlahan dari sofa, langkahnya pelan menuju tangga. Tapi sebelum menapaki anak tangga pertama, ia berhenti dan menoleh. "Kalau kamu ikut ke kamar, aku anggap kamu siap menerima semua resikonya." Dirga berdiri, tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Tapi langkahnya mengikuti mama, langkah yang mengguncang seluruh fondasi rumah tangga yang pernah ia jaga. Kamar itu wangi lavender, tirai tipis berayun pelan, ditiup angin dari jendela kecil. Lampu tidur menyala temaram, memantulkan bayangan lembut di dinding. Mama duduk di tepi ranjang, punggungnya menghadap pintu. Dirga menutup pintu perlahan, detak jantungnya berpacu. Tapi tubuhnya tenang, seperti sudah terlalu lama menahan semua rasa. "Kamu masih bisa pergi," bisik mama, nyaris tak terdengar. Tapi Dirga hanya mendekat. Tangan itu menyentuh bahu mama, perlahan, dengan kelembutan yang mengejutkan. Seakan ia tak sedang menyentuh wanita yang lebih tua, tapi sebuah sosok yang selama ini ia rindukan dalam diam. Tangannya bergerak, menyapu rambut mama ke samping lalu menandok, mencium tengkuknya. Mama memejamkan mata, tubuhnya bergetar kecil, tapi tidak menolak. Justru ia menggenggam tangan Dirga, lalu meletakkannya di dadanya yang berdebar. Melemet, mereka tidak tergesa, tidak liar, tidak meledak, tapi seperti aliran sungai yang merambat pelan ke kedalaman. Pakaian terlepas bukan karena dorongan nafsu, tapi karena rasa ingin tahu dan penghargaan. Dirga menyentuh mama, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh, tapi indah. Ia mencium setiap inci kulit yang selama ini hanya dia lihat dari jauh. Dan mama membiarkan dirinya terbuka, bukan karena lemah, tapi karena ia ingin merasa hidup kembali, ingin merasa diinginkan sebagai wanita. Bukan sekadar ibu, bukan sekadar mertua. "Peluk aku, Dirga, peluk aku seolah kamu ingin menyelamatkan dirimu sendiri." Dan ia pun melakukannya. Malam itu, tubuh mereka menyatu. Dalam peluh, dalam pelanggaran yang mereka sendiri tak bisa hentikan. Mereka saling menatap lama setelahnya. Tidak hanya saling menggenggam jari, seolah sadar bahwa sejak malam itu, semuanya tak akan pernah sama.
Seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam rumah 2 lantai itu. Ada sesuatu yang patah, sekaligus tumbuh di saat yang sama. Mama bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Memakai apron di atas baju tidur longgar yang samar-samar, masih meninggalkan aroma malam sebelumnya. Dirga duduk di meja makan, matanya memandangi punggung Mama dari kejauhan. Tak ada percakapan, tapi keheningan itu tidak kosong. Ia padat dengan rasa. Ketika Novi pulang pagi itu dari rumah sakit, ia mencium anaknya, lalu memeluk Dirga sejenak, sebelum naik ke kamar. Tubuhnya lelah, wajahnya sayu. Dirga menatap istrinya yang tertidur siang itu. Dan hatinya retak. Tapi retakan itu bukan karena benci, justru karena ia mencintainya. Namun cinta saja kadang tak cukup untuk menenangkan tubuh yang kesepian. Malam itu, waktu menunjukkan pukul 12 lewat, Dirga belum tidur. Ia menulis laporan kantor di ruang makan sambil menyeruput kopi. Bayi sudah terlelap. Novi menginap di rumah sakit. Mama keluar dari kamarnya mengenakan daster tipis yang hampir menerawang di bawah cahaya kulkas yang terbuka. Belum tidur enggak? Tanyanya pelan. Laporan belum selesai, jawab Dirga. Tak bisa mengalihkan pandang dari tubuh di hadapannya. Mama membuka botol air dingin, lalu meminumnya perlahan. Setetes air mengalir dari sudut bibirnya ke leher dan menghilang di bawah belahan dada. Dirga menelan ludah. Mama menutup kulkas dan berjalan ke arahnya. Lalu, tanpa bicara, ia duduk di pangkuan Dirga. "Mah," bisik Dirga, "jangan bicara malam ini. Biar tubuh kita saja yang saling menjawab." Dan malam itu, di kursi kayu dapur yang dingin, tubuh mereka kembali menyatu. Tapi tidak seperti pertama. Kali ini lebih liar, lebih dalam, lebih penuh perasaan. Mama merintih pelan di telinganya. Tangannya meremas punggung Dirga. Tubuh mereka bergerak dalam ritme yang hanya mereka mengerti. "Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi setiap kali kamu menyentuhku, aku merasa hidup lagi," ucap Mama dengan suara bergetar. Dirga memeluknya erat. "Aku juga, Ma. Aku juga." Mereka mencapai puncak dalam pelukan yang panas dan sunyi. Di antara aroma kopi, nasi dingin, dan kesunyian dini hari. Setelahnya, Mama bersandar di dadanya. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tak menunjukkan penyesalan. "Kamu harus hati-hati. Novi itu peka." Tapi aku gak bisa berhenti." Hari-hari berikutnya mereka seperti aktor di panggung. Di depan Novi, mereka biasa saja. Di depan Enok, mereka seolah hanya 2 orang dewasa yang sama-sama peduli. Tapi di malam hari saat Novi bertugas atau saat bayi mereka sudah tertidur, mereka saling mencari celah. Kadang hanya pelukan di dapur, kadang ciuman di tangga, kadang mereka saling menyentuh. Di balik tirai kamar mandi, saat suara shower menenggelamkan, bisikan-bisikan kecil yang menggoda. Mereka tahu ini tak boleh, tapi tubuh mereka seakan berbicara lebih keras dari nurani. Dan di suatu malam yang dingin, setelah Novi pamit untuk shift malam yang panjang, Mama sendiri yang mengetuk pintu kamar Dirga. 3 tahun telah berlalu, rumah 2 lantai itu telah menjadi saksi terlalu banyak hal. Tangis anak, tawa keluarga, dan desahan dari cinta yang tak seharusnya ada. Mama Dini masih tinggal di sana, tapi wajahnya kini mulai lelah. Meski tubuhnya tetap terawat, sorot matanya menyimpan beban yang tak bisa dibagi. Dirga pun berubah, senyumnya kerap kosong. Tapi setiap kali berada di dekat Mama, matanya hidup kembali. Mereka sudah terlalu lama menyatu dalam diam, sampai batas antara dosa dan kenyamanan jadi buram. Malam itu hujan deras, angin menggetarkan kaca jendela kamar. Novi sedang tugas malam, anak mereka sudah tertidur lelap. Mama duduk di tepi ranjangnya, mengenakan baju tidur sutra biru tua yang menempel lembut di kulit. Dirga berdiri di pintu kamar, basah karena keluar sebentar membeli makanan ringan. Ia masuk tanpa bicara, meletakkan plastik belanja di meja kecil, lalu berdiri lama memandangi Mama. "Kau akan pergi ya?" tanyanya lirih. Mama mengangguk pelan. "Minggu depan, babysitter sudah siap. Papa juga sudah rindu." 3 tahun? Cukup. Dirga menunduk. Dada kirinya seperti ditarik perlahan dari dalam. Lalu ia berjalan pelan, duduk di lantai, tepat di hadapan kaki Mama. "Bolehkah aku?" Malam
ini saja. Menganggapmu bukan mama dari istriku, tapi perempuan yang kucintai dengan seluruh kesalahan yang kumiliki. Mama mengelus rambut Dirga, lalu menarik wajahnya ke dada. Malam ini, kita boleh jadi apa saja, tapi besok, semua harus selesai. Dan malam pun menutup mata pada kesalahan yang mereka ulangi sekali lagi. Di kamar itu, hanya suara hujan dan napas yang mengisi ruang. Dirga menciumi tubuh mama dengan pelan, bukan lagi dengan nafsu, tapi dengan kelembutan yang menyakitkan. Ia mengecup lehernya, punggungnya, hingga telapak tangannya yang dulu sering mengelap air liur sang cucu. Mama membalas setiap sentuhan dengan pelukan yang dalam, seolah menanamkan ingatan ke pori-pori tubuh Dirga. Mereka menyatu dengan gerak lambat, tak meledak, tapi dalam sekali, seolah setiap desahan adalah salam perpisahan, seolah setiap pelukan adalah permintaan maaf yang tak pernah bisa diucap terang-terangan. Aku gak akan pernah bisa lupa malam ini, bisik Dirga, matanya berkaca, dan aku akan selalu menyimpannya di sisi gelap hatiku, jawab mama. Peluh menyatu, napas berganti, tubuh mereka diam dalam pelukan panjang setelahnya. Tak ada yang ingin tidur, tapi malam tetap berjalan, dan fajar tetap datang. Seminggu kemudian, Mama Dini pamit. Novi menangis memeluk ibunya. Anak mereka juga sudah mulai berjalan, mencium tangan neneknya. Dirga hanya berdiri jauh di bawah tangga. Mama sempat menoleh sejenak. Senyumnya masih seperti dulu, lembut, hangat, dan dalam senyum itu ada 1000 kata tak terucap. Dan kemudian ia pergi, meninggalkan Jakarta, rumah 2 lantai itu, dan semua yang pernah terjadi di dalamnya. Dirga hidup seperti biasa, menjadi suami. Tapi di malam-malam sepi, ketika Novi terlelap, ia sering berdiri di depan kamar yang dulu dihuni Mama, mengenang dan mengutuk dirinya sendiri. Karena di balik semua cinta yang ia beri, ada satu cinta yang tak pernah boleh diketahui siapapun. Rahasia itu terkunci di balik tirai rumah 2 lantai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik suka, komentar, dan bagikan ke mereka yang menyukai cerita penuh emosi dan konflik batin. Sampai jumpa di kisah berikutnya, yang mungkin lebih menggoda, lebih hangat, atau justru lebih menyakitkan. Tetap di sini, karena romansa tak pernah benar-benar hitam dan putih.